Halo geng Akarimba Project, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan coba ketemu sama Bang Depci Ardadi. Kalau untuk di kalangan pegiat alam bebas di Sumatera Barat, beliau cukup dikenal gitu, karena selain pernah beberapa kali memimpin pencarian, memimpin SAR di gunung maupun di perbukitan, beliau selalu turun jadi komandannya. Nah, istimewanya Bang Depci ini adalah beliau adalah salah satu yang melatih kita di dalam pendidikan dasar pecinta alam siswa Rantai Kopal. Wih, bakti ha. Alhamdulillah. Kita minta ke Bang Depci, kita bikin kopi dari Bengkulu ini. Iya. Jadi Puska ya. langsung kau yang ngeracik ya geng ya. Iya. Ayo kita mulai begini ya. Jadi pastikan kopi untuk kita minum itu airnya mendidih. Kita pastikan karena ini tidak mungkin kita pegang pakai tangan, harus pakai alat sudah. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo geng, ketemu lagi sama saya dan Nopek. Mulai tertarik dunia pecinta alam sejak berapa? Bergiat sejak mulai tahun 90. Oh, melihat kegiatan sekolah. Oh, ikutlah. Kawan pernah. Oh, dia juga dulunya pelatih di sekolah. Dia jalan. Saya ikut melihat pelatihan di sekolah. Di Padang gitu kan? Di Padang. Waktu itu ada pelatihan SMA 8, Kapten, dan SMA 7 Rantai Kopal. Langsung pendakian pertama nih ke gunung mana dulu nih Bang? Sehabis itu mulai tertarik. Ada beberapa kawan-kawan yang sama ini lah, sama hobi juga dengan kegiatan ini, diajaklah pertama kali naik Gunung Sekalang. Nah, ini pengalamannya enak sekali. Naik Gunung Sekalang yang pertama itu celananya kita waktu itu masih bagus, kita robek-robekin lah supaya gaul. Oh iya. Oh. Cerita gunung seperti itu lah. Kita rasain naik gunung pertama itu yang adventuran itu, yang kedinginan. Awalnya yang harus kata orang harus bawa, ada juga yang bawa minuman, ada ya kan minum. Supaya tambah di situ tambah hancur, duit habis. Oh ini minuman beralkohol dunia. Iya lah, 60-an lah kan. Udah berapa gunung nih yang abang daki ini? Kalau gunung sebetulnya saya yang gunung nggak banyak ya, paling Sumbar aja lah kita naiki. Kalau mau Tinggalan, Merapi, Kerinci lah. Nah, dari semua gunung yang paling berkesan yang mana? Sebetulnya bukan gunungnya saya yang berkesan dari gunung ini. Nah. Saya yang paling berkesan itu mengaplikasikan ilmu yang pernah kita tuntut, kita aplikasikan di gunung itu. Oh, jadi bisa Kita buka jalur sendiri, kita buat sendiri, kita itu mana, kita set perjalanan kita itu, malamnya kita harus di mana, cari air gimana itu. Jadi ilmu-ilmu kita tuntut 13 materi dasar pecinta alam itu bisa kita ini aplikasikan di situ. Itu sebetulnya. Itu kan baru penikmat mungkin kan. Kalau kita kan udah pegiat. besar nih sekarang nih. Nah, pertama kali terlibat bisa Semacam kewajiban kita sama pegiat lah. Oke. Siapa lagi yang kalau kawan-kawan di gunung atau di alam, di kegiatan terbuka atau apa? Kalau nggak orang-orang yang berkegiatan di situ. Pertama kali yang belajar 13 materi dasar sekolah itu. Iya, ikut ini. Salah satu ikut Diksar. Ikut Diksar. Pernah ikut Diksar di Pendidikan Dasar Mapelaunan tahun 96. Oke. Di angkatan 7 katanya. Kita ikut pendidikan dasar selama 2 minggu. Angkatan 7. Di Mapelaunan PDM 7 lah. Tapi waktu itu Mapelaunan dibuka dulu. Itu saya akui juga ya, bahwasanya Bang Depci inilah sumber inspirasi ya, geng. Betul. Inspirasi bagaimana cara membangun dua korsa ya, geng. Dua korsa dan memberikan pelajaran-pelajaran tentang materi di gunung ya, geng. Yang jelas begini. Topeng sama Andre salah satu bukti bahwa pendidikan dasar itu membantu lah. Saat kita mungkin trouble, mereka ini kan
orang-orang yang udah pernah dalam kondisi survivor. Pengalaman kita berdua lah bang, bagaimana perasaan abang waktu kami di saat keadaan seperti itu kan, sampai apa yang Awalnya nih abang lagi di baik di tempat-tempat. Waktu apa Andre sama Nopeng informasinya hilang itu, posisi saya masih waktu itu di Sejunjuk. Lagi survei untuk pendidikan dasar minta alamat Tuhan. Habis itu baru kita habis keluar dari survei, nah itulah dikasih tahu oleh senior, salah satu senior kita Nyaan di situ, bahwa beliau dapat informasi ada anak SMA 7 hilang. Oh, dari Boyaan berarti. Nyaan, yang bernama ini. Saya pun udah bingung, saya pun udah mulai khawatir ini, sepertinya kalau nama ini yang berbasis malah apa tidak, tapi informasinya masih anak SMA 7. Belum dapat data umumnya bahwa itu berbasis malah. Berarti mendengar seperti itu, Dua, bisa abang ceritakan bagaimana perasaan abang dan apa yang abang lakukan saat itu kan? Itu udah susah lah, nggak bisa lagi diceritain lah kalau itu, karena salah satu ini junior saya, karena salah satu juga menyangkut nanti efeknya pasti ke saya lah, salah satu seniornya. Baik buruknya mereka apa yang terjadi di situ, itu akan efeknya pasti. Udah ada tanggung jawab orang ya. Iya, pertama karena mau pikul nanti kan. Iya, pertama tanggung jawab moralnya jelas. Yang kedua, selama ini pendidikan itu berpengaruh apa tidak? Itu akan menjadi salah satu tolak ukur nantinya. Ya, Sejauh mana penerapan tadi? iya. Itu pun udah hari kedua sana. Oh, Jadi abang berangkatnya Iya, ada hari kedua. Lalu berangkatlah. Kalau masalah operasinya, ini memang operasinya memang gimana ya operasi? Sulit lah operasinya. Kenapa sulit? Karena kita tidak bisa melakukan searching di area pencarian tadi, karena kondisi gunung lagi tidak bagus. Karena kondisi gunung kan waktu itu kan lagi batuk, dan batuknya mengeluarkan batu bukan embun. Jadi memang semua tim searching itu memang tidak dibolehkan mendekati radius berapa kilo lah, 3 kilo lah dari puncak itu. Nah, gimana kita melakukan detection mode di situ? Detection ini kan mencoba mendeteksi kemungkinan kemana lah survival ini sesuai dengan skenario yang ada waktu mereka bilang memulai titik awal pencarian itu dari mana. Karena kita nggak bisa melakukan skenario nya itu. jadi mulai turun pencarian tuh di hari berapa tuh bang? Saat kita tempat itu. Kita pun, saya pun udah situ kan udah berapa kawan-kawan udah mulai melakukan pencarian. Ya, udah di hari di 24 jam pertama udah melakukan pencarian. Udah naik. Ya. Walaupun kondisi gunungnya begitu ya. Iya, udah mulai mereka itu melakukan ini searching. Jadi naik gunung batu, lagi turun ke arah batas vegetasi. Itu udah tetap dipaksakan. Nah itulah beban dibilang di beban moral bersama penjara seperti itu. Karena yang hilang itu, yang akan mencari orang hilang di pinggir alam terbuka, kawan-kawan di pinggir alam terbuka. Pencarian besar. Kita pun di hari itu pun saya pun naik di hari Rabu. Di hari Rabu saya naik. Rabu saya baru naik ke karena posisi taman bunga itu tidak bisa dijangkau dari arah Kota Baru. Ya, kan dari trek Kota Baru kan untuk menjangkau daerah taman bunga tempat Los River tadi kan susah. Karena untuk melewati ke taman bunga kan harus melewati puncak Kota tempatnya aktif. Nah, makanya dinaikkanlah tim saya naik dari Panjang bawah ke arah naik ke taman bunga untuk mengejar itu ya. Jadi dibagi ada 2 tim. Jadi ada di Kota Baru, ada tim yang dari Bawang Panjang. Iya, dari si Panjang bawah naik ke taman bunga. Untuk ini. apalagi yang dicari ini Pengalaman sih kalau di sini itunya
di mana-mana bisnis pasti ada ya. Kita kan juga disuruh percaya. Betul. Salah satu rukun iman lah yang gaib ya kan disuruh percaya ke alam gaib. Ya, sama SAR itu paling kalau saya secara pribadi saya sering aja mungkin kalau malam-malam ada mendengar yang ibu mungkin ada kayak lewat delman itu. Iya. Tapi yang jelas sebetulnya kalau yang gaib itu kalau dia ada mau memang ada di sekitar kita atau mau melewati sekitar kita pasti ada tanda-tanda. Kita aja yang harus arif. Ya, betul. Misalnya nanti ya namanya kita misalnya ya namanya SAR kan nggak tahu kita lewat di mana atau weekendnya. Cuma kalau kondisi memang secara ini perasaan kita udah nggak nyaman, udah itu masih tenda aja. Itu yang paling safe. Betul. Ngapain lagi ya kan? Tenda untuk para pergerakan gerak. Karena pasti ada beda, pasti ada aura-auranya yang dipancarkan dulu. Sebetulnya kita harus arif kalau kita udah ada kode. Tapi kalau enggak juga kita pancarkan juga di luar main-main pasti ada aja mungkin yang kelihatan. Berarti abang pernah merasakan atau melihat sendiri ya? Mendengar. Mendengar. Kalau merasakan auranya ya kan secara tapi mendengar lah beberapa kali. Cuma alhamdulillah kalau SAR itu karena memang tujuan kita membantu Ya, berarti Tuhan pun ada kemudahan. ya, ada kemudahan lah karena niat tadi kita untuk membantu orang mungkin yang meskipun begitulah Ketemu korban atau yang sudah meninggal? ada pernah menemukan korban tapi pernah juga bermasalah dengan korban yang Iya. Itu gimana? SAR ini SAR anak batu sangkar yang hilang 12 orang. Berarti ikut bang. Sudah kejadian ini? Ya, yang hilang 12 orang, yang meninggalnya 4. Berarti emang Saya naik dari Panjang-Panjang Bawang juga, nyapu di daerah Taman Bunga juga. Cuma informasi udah ditemukan di daerah Hutan Larangan, semua tim digeser di situ. Nah, ke situ. Nah, bermalam sama ini karena kita menemukan mayat hari itu ada 2 ya. Karena memang ada berapa orang pun yang sakit ditemukan kan berarti yang sakit harus kita turunkan hari itu. Jadi kalau yang ini kan kalau yang meninggal ya kan karena tim evakuasi pun nggak mungkin mampu untuk naik kan, makanya yang meninggal ini kan kita semuanya kita dulu kita serahkan ada yang dia di kakek kita kalau yang di situ besok pagi baru kita Perasaannya gimana bang? perasaannya pastilah sesama ini pasti ada pasti ada takutnya juga ya kan, cuma yang jelas ya kita kuat juga ya pastilah malah mau Penempaannya luar biasa itu kan. Iya. Kitanya sendiri letih. Kalau letih itu otomatis kan kadar oksigen kurang. Nah itu yang sering bikin kita jadi seperti halusinasi sebenarnya. mau pasti kalau penjualannya mau apa kan bisnis wah mikir-mikir juga ya kan mau paling ya mau pasti ada berasa takut ya tapi ya kita coba ini aja kan kita coba mikir-mikirin yang lain. Berarti waktu abang SAR melihat mayat ya, evakuasi, bagaimana perasaan dulu bang? Tak campur-campur lah, takut ada, kasihan ada. Iya. Yang penting kita perasaan itu ya kita ini yang penting sekarang yang paling penting itu tempat kita ini aja kita selamatkan aja lah yang memang harus kita bungkus secepatnya kita evakuasi itu aja. Jadi ceritanya seperti ini kalau tim itu. Jadi kalau nanti ada memang ditemukan jejak atau lagu korbannya kan semua sel ini kan dikeluarkan dari daerah pencarian itu titik yang udah dikasih. Iya, jadi tim ini cari jalan lah dia sampai di situ sendiri. Tim saya pun gitu cari jalan pula sendiri sampai ke situ. Oh, ibaratnya kayak melindungi gunung, Iya. ketemu di titik ini, Iya, jadi pokok kita semua langsung koordinasi iya. di situ. Oh, akhirnya memperkecil wilayah pencarian berarti bang. Iya, pokok kita dikasih koordinat sekian semua SDU
menuju koordinat sekian, udah kita ke koordinat itu semua. Pandai-pandai kita lah cari jalannya sendiri mau lewat mana. Penting kita sampai situ. Tren sekarang di pendaki gunung itu ketika kawannya sakit ditinggal. Nah, ini tren ini. Beberapa kali lihat beberapa di forum-forum pecinta alam, forum-forum pendaki gunung itu nyaris ketika kawannya sakit itu malah ditinggalkan ini. Jadi sebetulnya penggiat sekarang kan penggiat yang lahir kan karena keindahan aja. Bukan memang penggiat itu memang yang dididik baru jadi penggiat gitu. Jadi rasa sama angkatan, rasa sama saudara mereka cuma punya rasa sama hobi. Makanya penting pendidikan itu. Jadi artinya banyak bedanya ketika pendidikan orang yang menempuh pendidikan dengan yang tidak menempuh pendidikan. Betul. Jadi kalau sesama hobi sejauh mana lah rasa persaudaraan tadi kan sesama hobi. Kalau itu memang Ya kan? Betul. Sesama hobi kan sesama punya duit salah satu. Sesama punya duit kita bisa pegang itu. Jiwa korban bisa dibangun, rasa bisa memikirkan orang lain tadi memang di saat sulit. itu memang diajarin saya. Harus dibikin skenario sulit itu mereka dididik. Makanya ada skenario pendidikan yang memang habis-habisan gitu. Disitulah kita mulai membangkitkan rasa korban. Anda ingin dipikirkan, Anda harus memikirkan orang lain. Kalau Anda ingin dipikirkan. Jadi pergeseran memang. Makanya memang kita sekalian mau kampanye juga nih ke teman-teman yang saat ini dakinya hanya karena ketertarikan dengan keindahan alam atau sekedar buat foto-foto terus bawa papan kapan kesini gitu kan. Sarannya memang harus ikut pendidikan memang. Itu harus kita galakkan. Soalnya banyak nih yang terjadi kemunduran nih, kayak misalnya kita kemarin juga bahas masalah lintas alam, Peng. Ya. Nah, lintas alam udah mulai nggak pernah ada lagi. Nah, aura pendidikan sekarang larinya sudah ke outbound, sudah ada ke game-game yang game-game yang tidak mendalami tentang skill bergiat lah, jauh-jauh api dari panggang gitu. Ya seperti contoh lah ya Bang, seperti sampah-sampah. Kalau kita kan diajarkan dulu dari dasar, apa yang kita sederhana lah ya. Ajaran sederhana tapi memang berguna ya. Berarti di saat kami berdua hilang tuh banyak yang nanya ke abang lah ya. Pasti. Itu pasti. Ya. Dan udah diperkirakan di hari kami itu udah negatif. Udah negatif ya Bang. Jadi pencari kalau udah negatif jadi pencariannya bukan pencarian orang hidup. Jadi pencariannya udah pencarian mayat. Ketika Bang mendengar itu kan kesimpulan. Ya. Kita mendengar kalau memang itu kesimpulan evaluasi di bawah kita mau apa? Sempat ada yang nanya nih gimana adik-adikmu di Ci katanya. Saya cuma berharap mereka itu tidak berpisah. Kalau mereka itu berpisah udah dan itu yang hampir kami alami berkali-kali ketika terpisah. Saya waktu di setiap evaluasi saya cuma kalau mereka tetap berdua mereka harus berpisah. Ketika ada dialog yang untuk berpisah, kami berusaha untuk menyatukan kembali juga Bang. Makanya kembali cerita tadi kan tetap berkurang. Ketemu. Berarti waktu setelah mendengar saya dan Andre itu ketemu, berarti Abang merasakan hal yang luar biasa lah ya. Ternyata sangat prestasi lah kalau dia. Iya. Tapi suatu catatan. Ada satu buah pencapaian lah. Catatan sejarah juga kan. Orang yang bisa hilang di gunung selama 1 minggu itu bisa selamat. Bang Aling mengatakan seperti ini Bang. Apakah mereka ikut bicara pendidikan nasional di Kompala ya kan? Iya, dia satu tinggal sama saya kata Uju kan. Abang yakin kalau mereka menerapkan pendidikan yang pendidikan di situ ya kan? Ketika Uju ketemu sama Bang Aling, Bang Aling mencoba memotivasi Uju pada saat itu. Nah ini salah satu keahlian nih. Keahlian untuk di alam nih. Jadi tim medis juga ya Bang. Bahwasanya Bang Dici yang membuat apa namanya tuh? Kitab tuh apa namanya Bang? Diktat. Iya, salah satu ya
Salah satu memang diktat ya, memang kita kan waktu di zaman-zaman itu kan kita masih ini ya berpatokan dengan organisasi yang besar kayak OPD lah. Dan ada beberapa kawan-kawan pun yang memang dari anggota di situ kita banyak bertanya, belajar dan dikasih ilmu untuk apalah persamaan antara kita dengan Jawa, kita asal waktu itu. Yang menjadi dasarnya, ditambah waktu itu kan memang saya pun waktu itu masih ikut di Sekber lah dengan kawan-kawan di Sekber, memang ada program memang standarisasi ilmu kegiatan yang terbuka waktu itu programnya. Jadi kita standarkan lah berapa kelompok-kelompok pegiat yang awalnya cuma pelantikan, ya memang kita ubah pelantikannya menjadi acara pendidikan. Kita alhamdulillah ya Bang Dici telah melahirkan banyak adik-adik yang begitu luar biasa. Yang kagetnya pas saya waktu kuliah di kampus UPI dulu. Ternyata kawan-kawan Bapala di situ malah Bang Dici yang saat itu mementori angkatan perintis Bang ya. Iya. Oke, Bang. Jadi melihat fenomena sekarang nih, kalau kita kan paling kita sekarang terkoneksinya kan sama kawan-kawan dari Bapala Poli karena lucu ada di situ. Jadi kita bisa sharing terus kan, karena ilmu pengetahuan kan berkembang terus nih, harus cepat adaptasinya. Nah, kita mau tanya Bang Dici nih, harapan nih bagi kawan-kawan yang sekarang masih mendaki hanya karena ketertarikan pada keindahan saja gitu. Nah, gimana menurut kamu? Harapan sebetulnya mau kawan-kawan sekarang yang ini ya, masih lebih di kegiatan terbuka, walaupun tujuan mereka itu hanya sekedar mau melihat keindahan atau jalan-jalan lah, tetap ya namanya kegiatan alam terbuka itu ada bahaya yang betul. Ada bahaya eksternal, ada bahaya internal dari diri kita ya kan, dari diri kita tidak punya ilmu ya kan, kurang ilmu segala macam. Ya eksternal bahayanya dari luar, misalnya jadi kita waktu jalan kabut, kita nggak bisa turun, ya kan? Punya skill pun ketika ketemu kabut juga bingung Bang. Hujan badai, angin kencang, gunung tiba-tiba tidak stabil, segala kemungkinannya ada. Maka seperti itu aja ya kan? Kita nggak bisa berubah-ubah. Kita tidak siap untuk ke situ. Betul. Kita ingin bermain di situ, tapi kita tidak siap. Ya, cari teman-teman yang kalian di seputaran Kota Padang atau Sumbar, nanti bisa kita kasih share lah informasinya. Atau kalau kalian pengen bikin pelatihan, kita siapkan nanti materinya. Jadi belajar bersama tentang materi pendidikan alam bersama mantan survivor. Sekaligus langsung sama mentor kita Bang Dici. Oke. Pembahasan sangat menarik malam ini bersama Bang Dici dan Wanopeng. Peng. Nah, tuh. Oke. Ini sesepuh Bang, nih. terima kasih sudah mengganggu waktu Abang nih. Sekalian kita silaturahmi lagi dan sekaligus ucapan terima kasih, Bang. Iya. Berkat Abang dan tim dulu, akhirnya kita bisa kumpul lagi di sini setelah puluhan tahun yang lewat. Awalnya kepikiran sama Nopeng mau ceritain juga gini, karena ternyata cerita kita udah banyak diputar sama channel lain. Akhirnya kalau Nopeng dengan kemampuan seadanya kita sepakat untuk coba berbagi cerita dan berbagi edukasi di channel kami. Oke Bang, sekali lagi thank you Bang. Dan dari Bang Dici inilah kita belajar juga untuk saya pasti ya. Oke, sekian di bincang-bincang hutan rimba raya bersama Bang Dici komandan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa dukung terus channel ini supaya kami tetap semangat berkarya, memberikan video-video terbaik, berkualitas dan beredukasi untuk teman-teman semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.